Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah bil karim. Nahnu ala zalika minasyaitonir syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Penggemar YouTuber, insyaallah kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam acara tausiah di video YouTube. Zaman sekarang ini adalah zaman COVID, sehingga meskipun kita tidak bisa berceramah di tengah keramaian karena kita tidak boleh berkerumun, maka izinkan kami menyampaikan meskipun hanya lewat video di YouTube. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua terjauh dari COVID-19. Mudah-mudahan kita semua diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Bersyukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, berbagai macam kenikmatan yang tentu kita tidak akan mampu untuk menghitung kenikmatan atau nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, melainkan kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mau menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita menghitungnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andaikan kamu mau menghitung nikmat yang telah kuberikan kepadamu, kata Allah, maka niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitung nikmat itu. Betapa banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Selawat dan salam dan Allah berkenan untuk melimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti kelak kita di yaumil akhir tidak kita hanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW, tetapi kita juga yaumil akhir nanti diakui umat Rasulullah SAW, diakui oleh Rasul sebagai umatnya. Maka dengan demikian nanti kita akan mudah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Para pencinta YouTuber, insyaallah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini, meskipun Anda hanya menonton lewat channel saya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk para pencinta YouTuber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, banyak perniagaan-perniagaan yang telah kita lakukan
bertahun-tahun selama hidup di dunia. Dagang barang kita lakukan, berbagai macam perniagaan, bisnis yang kita lakukan. Bisnis di dunia tidaklah akan langgeng. Jadi pedagang tidak akan jadi langgeng. Jadi pengusaha tidak akan jadi langgeng. Karena mengapa? Semuanya itu adalah ada batasnya. Hidup kita dunia ini tidak akan lama. Karena kita dibatasi oleh waktu. Atau yang disebut dengan umur. Kalau sudah waktunya kita untuk meninggalkan dunia ini, maka terpaksa kita harus meninggalkannya. Kalau sudah waktunya kita untuk tidak berjaya lagi, maka sudah waktunya pula kita untuk meninggalkan apa-apa bisnis kita selama di dunia. Akan tetapi ada bisnis-bisnis yang langgeng, saudara-saudara sekalian, yang awet, yang tidak akan pernah bangkrut, yang tidak akan pernah luntur. Kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita bertanya-tanya, apa? Bisa kita berbisnis kepada Allah? Bisa. Bisa sekali kita berbisnis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita berniaga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa? Kata Allah, ada 3 perniagaan atau tijaratan. Tiada 3 perniagaan atau tijarah yang manusia tidak akan pernah rugi. Kalau dagang, bisa jadi kita akan rugi. Jadi pemborong, kita bisa rugi. Pokoknya yang berurusan dengan dunia, bisa jadi kita akan rugi. Tetapi kalau kita berbisnis kepada Allah untuk urusan akhirat, maka kita tidak akan pernah dirugikan dan rugi. Tidak pernah akan rugikan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun tidak merasa akan rugi. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورا. Kata Allah, sesungguhnya innallazina yatluna kitaballah. Innallazina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa aqamus shalah, dan yang mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, yang menginfakkan sebagian harta yang telah Allah anugerahkan kepada kita, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Yarjuna tijaratan lan tabura, adalah sebuah perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Kalau bisnis dunia seperti dagang bisa rugi. Tapi kalau ini saja, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan atau menafkahkan harta sebagian daripada hartanya, baik secara terang-terangan, secara sembunyi-sembunyi, kita berikan kepada orang, diketahui oleh orang, atau kita minta diketahui oleh orang. Infak buat pembangunan masjid, minta dibacakan di atas mimbar, sah-sah saja boleh. Kenapa? Supaya yang lain ikut terangsang dengan apa yang kita lakukan.
Kalau orang bisa menyumbang 100.000 rupiah, maka yang lain akan timbul semangat. Oh, saya bisa lebih dari dia. Paman. Saya bisa 150. Karena untuk kita perniagaan kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa yang besar ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih banyak. Mas kalian, maka perniagaan kepada Allah itu tidak ada ruginya. Maka perniagaan Allah atau perniagaan kita kepada Allah apa yang tidak ada ruginya? Yang pertama adalah alladzina yatsluna kitaballah. Ya. Alladzina yatsluna kitaballah. Perniagaan kita yang pertama adalah atau bisnis kita kepada Allah adalah yaitu orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tidak akan pernah rugi orang itu. Orang selalu membaca Al-Quran, dia tidak akan pernah rugi. Orang yang selalu membaca Al-Quran, dia tidak cepat emosi. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya senantiasa diisi dengan kalimat-kalimat yang baik itu, maka artinya akan selalu, dadanya akan selalu lapang, hatinya akan selalu riang gembira. Ketika dia mendapatkan cobaan, dia tidak gampang putus asa. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur kepada Allah. Ketika dia mendapatkan harta dan kekayaan, dia tidak menyombongkan diri. Ketika dia mendapatkan pangkat dan jabatan, maka dia tidak akan pernah menyombongkan diri. Karena dia telah sadar bahwa dia sudah diobati hatinya oleh Al-Quran. Al-Quran itu adalah sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia. Maka ketika orang-orang itu selalu membaca Al-Quran, senantiasa Allah selalu membimbing dan memberikan petunjuk kepadanya. Tiap pada maghrib membaca Al-Quran, ba'da subuh membaca Al-Quran, ba'da zuhur membaca Al-Quran, ba'da asar membaca Al-Quran. Allah tidak menginginkan kita untuk membaca Al-Quran yang banyak, tapi Allah menginginkan ibadah kita adalah meskipun sedikit, tapi rutin kita lakukan. Pada sholat subuh 2 lembar baca Al-Quran. Ya. Pada sholat maghrib 2 lembar kita baca Al-Quran. Pada sholat zuhur kalau ada waktu kita selembar baca Quran atau setengah lembar. Allah tidak ingin kita ibadah yang memborong, tetapi hanya sewaktu saja. Di bulan Ramadan contohnya. Tidak sedikit orang yang sibuk mengkhatamkan Al-Quran. Tidak sedikit orang-orang yang selalu berusaha untuk mengkhatamkan 30 juz selama bulan Ramadan. Dan wajar saja. Karena bulan Ramadan itu ketika kita beribadah yang sunnah, hitung pahala wajib, yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan berlomba-lomba. Tetapi Allah tidak suka setelah itu lalu dia tidak ibadah lagi. Allah tidak suka setelah itu lalu dia tidak membaca Al-Quran lagi. Baca Al-Qurannya kapan? Setahun kemudian. Tapi Allah senang ibadah itu selalu dilakukan meskipun sedikit, berangsur-angsur. Karena Allah tidak akan memaksakan kepada kita untuk memaksakan ibadah yang berat. Sesuai dengan kesanggupan kita lakukan, sesuai dengan kesanggupan yang bisa kita lakukan. Tetapi continue, rutinitas. Jangan sanggup tapi kita pura-pura tidak sanggup. Seberapa banyak orang-orang yang hari-harinya hanya dilewatkan oleh gadget saja, handphone saja, tetapi Al-Quran tidak dibaca. Maka orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, dia tidak akan pernah rugi, karena itu adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah hudal linnas.
hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia. Dari petunjuk itu dia untuk membedakan mana yang hak dengan yang batil, mana yang benar dan mana yang salah, mana yang haram dan mana yang halal. Para jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak akan pernah rugi berniaga dengan membaca Al-Quran, berniaga kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran? Membaca Al-Quran itu berpahala. Membaca Al-Quran itu berpahala. Jangan kita kira kita nggak akan dapat pahala dan kita kira tidak mendapat kebajikan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatun bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa mimun harfun. Barang siapa, kata Allah, kata Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf saja di dalam kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebajikan. Satu kebajikan itu dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semisalnya 10 kebajikan, bisa 15 kebajikan. Bisa 100 kebajikan, tergantung Allah. Tergantung Allahnya senang apa tidak. Ya. Wal hasanatu bi asrin amsalih. La aqulu, kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, kita ketika membacakan 3 buah huruf saja dalam Al-Quran, alif, lam, mim, berarti sudah baca 3 huruf. Kalau satu huruf dibalas oleh Allah, satu kebajikan dilipat gandakan menjadi 10, maka dengan membaca surah Yasin 2 huruf, kita sudah mendapatkan 20 kebajikan. Mudah kan? Untuk dapat pahala, insya Allah. Beratkah kita membaca Al-Quran? Kalau kita luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, maka tidak berat. Berat bagi orang yang malas, berat bagi orang yang enggan berbisnis dan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan luar biasa nanti ketika kita sering baca Al-Quran di dunia, Al-Quran akan datang kepada kita dengan membawa syafaat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang membawa syafaat kepada kita. Cinta YouTuber, ikhwan fillah rahimakumullah. Maka baca terus Al-Quran, tidak akan rugi. Kita berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah perniagaan yang tidak akan pernah rugi, yaitu wa aqamus sholat. Orang yang selalu mendirikan sholat. Antara yang mendirikan dengan mengerjakan berbeda. Ya. Antara yang mendirikan dengan mengerjakan berbeda. Maka bukan i'malis sholat, laksanakan sholat, tapi wa aqimis sholat. Dirikan sholat. Berbedanya adalah orang yang mendirikan dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan sekadar melepaskan kewajiban, tapi kalau mendirikan adalah dia akan menjaga kewajiban itu. Bagaimana supaya kewajiban itu tidak runtuh? Bagaimana supaya kewajiban itu tidak mudah roboh? Maka dia jaga sholatnya. Tekun dia menjaga sholat. Jaga dari apa? Jaga dari ternodanya sholat itu dari dosa. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas sholata tanha
anil fasya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Maka jaga, ketika kita sudah mendirikan sholat, lalu kita jaga sholat kita. Jangan berbicara yang kotor melalui lisan kita yang tidak perlu kita ucapkan. Jangan kita bertingkah laku yang buruk, yang mestinya tidak pantas kita lakukan. Karena kita sudah mendirikan sholat. Tetapi kalau kita mengerjakan sholat, hanya sekedar mengerjakan, selesai mengerjakan kita tidak akan jaga sholat itu. Selesai kita mengerjakan sholat, kita tidak memelihara sholat itu. Sehingga kita setelah sholat tidak ubahnya dengan orang tidak sholat, masih berkata kotor, masih berperilaku kotor, ya. Bagi yang suka korupsi masih korupsi dan lain sebagainya. Bagi yang suka maksiat, ia akan tetap bermaksiat karena sholat bagi dia tidak menjadi anil fahsya'i wal munkar. Padahal sholat itu adalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jaga sholat itu. Jaga dari lisan kita untuk membicarakan orang lain, membicarakan kejelekan orang lain, padahal kita sendiri lebih jelek daripada orang yang kita bicarakan. Ya, menggunjing orang lain, padahal kita belum tentu akan sebaik orang yang kita gunjingkan. Ya. Maka ketika kita mendirikan sholat, berusaha kita untuk sholat kita yang khusyuk. Ya. Dalam surat Al-Mu'min ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Qad aflahal mu'min. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu allazi hum fi sholatihim khashi'un. Itu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Bukan saja khusyuk dalam sholat itu ketika kita menghadap Allah lalu kita tidak ingat apa-apa. Ketika kita sedang sholat lalu kita tidak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Kalau kita sholat kemudian kita nggak ingat apa-apa, itu namanya pingsan. Jangan mau jadi sholat pingsan. Ya. Tetapi orang yang khusyuk dalam sholatnya itu adalah semata-mata dia mengingat Allah, dan setelah selesai sholat dia jaga sholat itu. Jadi tidak hanya sekedar dia sedang sholat saja, dia merasa dia sholat, tetapi selesai dia sholat dia merasa dirinya masih sholat. Kenapa? Dia harus menjaga dan dia ingin menjaga sholatnya dari hal-hal yang tidak ternoda. Maka ini yang Allah sukai. Maka dari itu, yang ketika ini Allah sukai, maka inilah kata Allah sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi. Sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hendaklah selalu menjaga sholat kita dan selalu mendirikan sholat. Bukan hanya sekedar mengerjakan, tapi juga sekaligus kita mendirikan. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang ketiga adalah perniagaan kita yang tidak akan pernah rugi adalah yaitu apa? Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, sirran wa alaniyatan, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi. Berikan. Allah tidak ingin kita berikan semuanya apa yang kita dapatkan, tetapi Allah menginginkan kita menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah. Itu kita jangan lupa ada hak-hak orang lain di dalam harta kita. Ada hak anak yatim, fakir, miskin, orang-orang duafa.
Maka orang-orang kaya jadilah kayak orang kaya yang dermawan. Yang memiliki rezeki dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat masjid yang belum jadi, bantu pembangunan masjid. Orang kita ini banyak orang kaya. Ya, banyak orang kaya tapi tidak sedikit orang yang pelit. Orang kita ini bukan berarti orang yang miskin, tetapi banyak di antara kita pelit yang tidak mau menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengira bahwa harta itu semata-mata dia yang dapatkan, padahal kalau tidak karena Allah yang memberikan harta kepadanya, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatan. Ya. Dapatkan rezeki kita untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan pondok pesantren, untuk kaum du'afa, sisakan para youtuber-youtuber yang sudah kaya. Ya, kita lihat mereka dermawan, duitnya sudah banyak. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita berniaga kepada Allah tersebut ini, kita tidak akan pernah menjadi orang yang miskin. Boleh jadi kita miskin secara harta, tetapi hati kita merasa kaya dengan ibadah yang kita miliki. Boleh jadi kita sedikit memiliki harta di dunia, tapi kita kaya akan iman di dalam hati kita. Soleh, kita menjadi orang yang soleh. Ya. Maka dari itu, Allah selalu melipat gandakan kepada orang-orang yang senang menginfakkan hartanya dalam Allah Subhanahu wa taala. Apa pernah kita menjadi orang yang miskin ketika kita sering berinfak? Allah telah berjanji kepada kita, tidak akan pernah kita miskin karena kita infakkan harta jalan Allah. Bahkan Allah tambah rezeki kepada kita. Allah tambah lagi. Ya, berapa banyak orang-orang yang telah membuktikan ketika dia rajin memasukkan uangnya ke dalam kotak amal, tapi diganti berapa kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan kenceringan kepada orang-orang yang minta-minta ketika ketemu di pinggir jalan 500 perak. Tidak diduga-duga oleh Allah dikembalikan 5.000. Berapa kali lipat dari 500? Kalau Allah ingin memberikan kepada kita, Allah Maha Kaya, Allahu Ghaniyun Hamid. Allah itu Maha Kaya, lagi Maha Terpuji. Seberapa banyak orang-orang yang sering bersedekah, dia merasa dirinya rugi, tetap dibalikin oleh Allah lebih dari apa yang disedekah. Tapi seberapa banyak orang-orang yang pelit, tidak mau memberikan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah bangkrutkan dia. Allah miskinkan dia karena kesombongannya. Dengan perniagaan Allah, dikira dia perniagaan kepada Allah tak akan merugi, padahal Allah Maha Kaya. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat baik oleh para pendengar yang telah mendengarkan apa yang saya sampaikan ini. Saya tidak bermaksud untuk ceramah dan menceramahi, tetapi saya bermaksud untuk berbagi ilmu. Saya bermaksud untuk berbagi pencerahan. Kata Nabi, balighu ani walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurang mohon maaf. Andai kata ada pembacaan ayat Al-Quran yang salah, atau baca-baca hadis yang salah, kurang tepat, mohon dimaafkan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau saya banyak kata-kata yang salah, mohon ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan saya perbaiki. Jangan lupa subscribe di channelku Sunirman TV, like and share. Mudah-mudahan kita sama-sama berbagi.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi